Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah semata. Salawat beriringan salam senantiasa tercurah dan terlimpahkan kepada qudwah hasanah kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga berkah dan rahmatnya juga tercurahkan kepada seluruh keluarga, sahabat, dan umatnya yang istiqomah dengan dinul Islam hingga yaumul akhir kelak. Baik, kita melanjutkan kembali pengkajian kitab Al-Fiqhu Al-Manhaji Al-Madhabil Imam Syafi'i, dan kita masih di pembahasan hal-hal yang diharamkan bagi orang yang janabah ya. Seperti yang pekan lalu kita bahas, yang pertama adalah sholat, baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah. Dan yang kedua adalah al-muksu fil masjidi wal julusu fihi, yakni duduk dan juga berdiam. Berdiam dan juga duduk di dalam masjid. Nah, ini kita sudah bahas kemarin. Kemudian di Al-Mu'tamad juga kita sudah bahas ya, bahwa juga sama yang diharamkan itu sholat secara mutlak ya. Baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah. Ya, kemudian juga sujud tilawah dan juga sujud syukur. Nah, itu juga tidak boleh dilakukan ya. Di sini dikatakan walau mujarradu sujudi tilawatin au sujudi syukrin. Meskipun cuma semata-mata sujud tilawah atau sujud syukur, itu juga tidak boleh dilakukan ketika seorang itu junub. Dikatakan di sini fayahrumul uburu fi amakinis sholati wa hiyal masajidu kama sanaro. Ya, maksudnya adalah haram lewat ya. Dalam ayat ini dikatakan wala taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban illa abiri sabilin hatta tautasilu. Nah, di sini dikatakan wala taqrabus sholata, janganlah kalian mendekati salat. Ya, maksudnya di sini adalah wal muradu minas sholati huna mawadhi'uha. Yang dimaksud dengan salat di ayat ini adalah tempat-tempat salat ya. Maka di sini dikatakan haram untuk melewat di tempat-tempat sholat, dan itu adalah masjid-masjid ya. Fayakunun nahyu lil junubi anis sholati min babin aula. Maka larangan untuk orang yang junub ya, larangan bagi orang junub untuk melakukan sholat itu tentu min babin aula, tentu lebih layak untuk dilarang. Sebagaimana juga hadis ya, la yaqbalullahu sholatan bighairi tuhurin. Allah tidaklah menerima sholat tanpa bersuci ya. Dan ini mencakup toharoh al-muhdits, yakni orang yang berhadas dan juga junub. Wa yadullu ala hurmati sholati minhuma, dan juga menunjukkan haram melakukan sholat bagi orang yang muhdits, berhadas ya, dan juga orang yang junub. Nah, ya. Kemudian larangan yang kedua yang diharamkan bagi orang yang junub adalah al-muksu fil masjidi, yakni berdiam di dalam masjid. Yahrumu 'alal junubi al-julusu fil masjidi wal muksu fihi wat taraddudu fihi li ghairi uzrin. Haram bagi orang yang junub untuk duduk di dalam masjid, berdiam dalam masjid ya, berdiam dalam masjid atau tinggal dalam masjid. Kemudian tarot dudu ya, tarot dudu ini bolak-balik ya, bolak-balik, mondar-mandir fihi di dalam masjid li ghairi uzrin, tanpa ada uzur.
wala yahrumu wala yahrumu al-uburu fil masjidi wala yukrahu in kana lahu gharad, dan tidak haram melewati dalam masjid atau melintas di dalam masjid, dan juga tidak makruh in kana lahu gharadun jika memiliki maksud atau tujuan. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke hal-hal yang diharamkan yang ketiga, ya, yang diharamkan yang ketiga. Baik. Bismillah ya, dalam kitab Al-Fiqhu Al-Manhajiyu ala madhabil Imam Syafi'i halaman 76 ya. Halaman 76 di sini dikatakan yang ketiga, yakni yang diharamkan bagi orang yang junub. Yang ketiga adalah at-tawafu haulal ka'bati fardon au naflan. Yang ketiga adalah tawaf ya. Tawaf di sekitar Ka'bah, baik itu tawafnya fardu ataupun tawaf yang naflan, yang sunnah. Lah kenapa demikian? Li'anna tawafa bimanzilati sholati. Karena tawaf itu posisinya sama seperti sholat. Fayushtaratu lahu at-taharatu kas-sholati. Maka disyaratkan bagi orang yang ingin melakukan tawaf, baik itu tawaf fardu maupun tawaf sunnah, untuk toharoh, ya, untuk bersuci. Ya. Kasolati, sebagaimana salat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at-tawafu bil baiti salatun. Tawaf di Baitullah, di Ka'bah atau di rumah Allah, itu seperti salat ya, atau salat ya. At-tawafu bil baiti salatun. Tawaf di Baitul Haram itu salat. Illa annallaha ahallalakum fihil kalama. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala menghalalkan untuk kalian itu di dalam tawaf itu berbicara. Nah, ya. Faman takallama fala yatakallam illa bi khairin. Maka barang siapa yang mau berbicara di tawaf itu, maka janganlah berbicara kecuali berbicara yang baik-baik saja. Rawahul Hakim waqala sahihul isnad. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan dia berkata sanadnya sahih. Yang ketiga. Kemudian yang keempat, kita selesaikan dulu ya ini fikih manhaji, baru kita pindah nanti ke mu'tamad dan juga takrirat. Ada beberapa faedah di sana ya. Kemudian yang ke berapa tadi? Yang ketiga ya. Yang keempat, yang diharamkan bagi orang yang junub, bagi orang yang janabah ya. Haram bagi orang yang janabah. Yakni yang keempat adalah qiraatul Qur'ani. Nah, yang keempat yang diharamkan bagi orang yang junub adalah membaca Al-Qur'an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqra al-haidu walal junubu syai'an minal Qur'ani. Ya. Janganlah ya orang yang haid dan juga orang yang junub itu membaca sedikit pun dari Al-Qur'an. Nah, ya, jadi janganlah membaca Quran satu bagian pun. Nah, ya, janganlah membaca Quran sebagian pun atau satu huruf pun atau satu surat pun ya. Rawahu At-Tirmidzi. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi ya. Wa ghairuhu, dan juga selainnya. Mulahazah. Nah, ini ada yang perlu diperhatikan ya, mulahazah. Baik. Ini sebelumnya suara saya terdengar ya? Apakah suara saya terdengar? Ini saya sambil admit dulu. Bagaimana? Apakah suara saya terdengar oleh peserta? Baik. Baik, kita lanjutkan ya. Mulahazah. Ya, baik. Syukran. Kita lanjutkan. Yang keempat ini ada mulahazah, ada catatan. Nah, ya. Tadi kita sudah sepakat bahwa diharamkan baca Al-Quran bagi orang yang junub. Nah, di sini ada catatan ya. Yajuzu lil junubi imrarul Qur'ani ala qalbihi min ghairi talaffuzin bihi. Boleh bagi orang yang junub
untuk melewatkan bacaan Al-Quran di hatinya, ya di dalam hatinya, tanpa dia mengucapkan Al-Quran tersebut. Min ghairi talaffuzin. Ya, dia tidak melafalkannya. Jadi yang boleh apa? Ya, melewatkan bacaan Al-Quran tersebut di hatinya. Alias dia membaca Al-Quran dalam hati, tapi tidak melafalkannya, tidak mengucapkannya. Nah, ya. Bisa dipahami ya. Saya ulangi sekali lagi, boleh bagi orang yang junub untuk melewatkan Al-Quran di hatinya atau membaca Al-Quran dalam hatinya min ghairi talaffuzin bihi, tanpa dia mengucapkannya oleh bibirnya, tanpa dia melafalkannya. Kama yajuzu lahu an-nazaru fil mushafi, sebagaimana boleh bagi orang yang junub itu untuk melihat Al-Quran, untuk melihat mushaf. Wa yajuzu lahu qira'atu adzkaril Qur'ani biqasdi dzikr, dan boleh juga membaca zikir-zikir yang terdapat dalam ayat-ayat Al-Qur'an tapi bukan bermaksud untuk membaca, akan tetapi bermaksud untuk zikir, biqasdi dzikr. La biqasdil qiraah. Nah ini ya, bukan bermaksud untuk membaca Al-Qur'an, bukan, tapi maksudnya adalah untuk berzikir. Wadzalika ka'an yakula, semisal dia membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Surat Al-Baqarah ayat 201. Because di doa. Nah, ini kita membaca ayat ini bukan bermaksud untuk membaca Qur'annya, bukan maksud membaca ayat Al-Qur'an ini, tapi kita maksud untuk membacanya dengan tujuan doa, ya. Ya Allah, berikanlah kepada kami di dunia ini kebaikan, di akhirat kebaikan, dan lindungilah kami dari azab neraka. Nah, ini kita maksudnya ini baca doa, ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ka'an yakula idza raqiba dabah, dan demikian juga jika dia katakan ayat Al-Qur'an ketika mengendarai dabbah, ya, mengendarai dabbah nih binatang tunggangan gitu ya. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu maqrinin. Ya. Maha suci Allah, maha suci Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang menundukkan bagi kami apa-apa yang dulunya tidak mampu untuk kami tundukkan. Surat Az-Zukhruf ayat 13. Nah, dia membaca ini because the zikr, ya, dengan maksud atau tujuan untuk zikir, lah because del kiroah, bukan bermaksud untuk membaca, bukan maksud untuk tilawah. Nah, kita sering dengar ya, tilawatul Quran, tilawah, bukan maksudnya untuk tilawah, bukan, tapi maksudnya untuk zikir. Atau yang di atas tadi maksudnya dibaca untuk doa, ya. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Yang terakhir sekarang, yang diharamkan bagi orang yang junub, dan ini terakhir dalam kitab Al-Fiqhu Al-Manhajiyu ala Madzhabil Imam Syafi'i, nah, kitabnya ini. Yang terakhir adalah yang diharamkan bagi orang yang junub adalah masul mushafi wa hamluhu au masu warakihi au jildihi. Menyentuh mushaf. Nanti mushaf ini apa akan kita ketahui nanti di kitab At-Taqrirat ini ya. Kita ya sesuai dengan kitab aja. Masul mushaf, ya, menyentuh mushaf dan juga membawa mushaf, atau menyentuh kertas mushaf, atau menyentuh cover mushaf atau sampul mushaf. Au hamluhu, atau membawa mushaf fi kisin au sundukin, atau membawa mushaf itu dalam kresek gitu ya, atau kantong plastik gitu ya, au sunduk atau kotak ya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yamassuhu illal mutahharun. Tidaklah menyentuh Al-Qur'an, tidaklah menyentuh mushaf kecuali orang-orang yang disucikan atau orang-orang yang suci. Surat Al-Waqi'ah ayat ke-79. Baik. Baik, kemudian itu dalil dari Al-Qur'an. Kemudian dalil dari hadis sekarang. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yamassul Qur'ana illa tahirun. Tidaklah menyentuh Al-Qur'an kecuali orang yang suci. Rawahu Daraqutni. Hadis riwayat Imam Daraqutni dan juga Imam Malik fil Muwatta secara mursal, ya. Nah, mulahazah, ada mulahazah juga nih, ya.
sebelum kita nanti pindah ke kitab yang lain, dua kitab yang di atas ini. Yajuzu lil junubi hamlul mushafi idza kana fi amti'atin aw thawbin. Nah, ya, tadi kita sudah katakan tidak boleh menyentuh atau membawa mushaf bagi orang yang junub. Nah, sekarang ada catatannya. Boleh bagi orang yang junub untuk membawa mushaf jika mushaf itu ada di dalam barang-barang atau ada bersama barang-barang atau ada bersama harta benda au saubin atau bersama pakaian. Nah, ya. Walam yaksud hamlahu bidzati, dan dia tidak bermaksud untuk membawa Al-Quran, zat Al-Quran itu atau benda Al-Quran itu. Nah, ya. Balkana hamluhu taba'an li hamlil amti'ati wasawbi. Bahkan dia membawa Al-Quran itu karena mengikuti membawa barang-barang atau membawa benda-benda atau dan membawa baju. Jadi dia tidak bermaksud untuk membawa Al-Quran. Tapi membawa Al-Qurannya itu ikut ketika membawa barang-barang atau membawa baju. Ya. Wa kadzalika yajuzu lahu hamlu kutubi tafsiril Qur'ani idza kana tafsiru aktsara minal Qur'ani li'anna fa'ila dzalika la yusamma urfan hamilan lil Qur'ani, ya. Dan demikian juga boleh bagi orang yang junub untuk membawa kitab-kitab tafsir Al-Qur'an. Ya, jika kitab tafsir itu lebih banyak hurufnya daripada Al-Qur'an, ya. Jadi Al-Qur'an itu kan kalamullah, ya, wahyu dari Allah. Kemudian kitab tafsir itu kan eh, karangan manusia, ya, atau buah pikiran rokyu dari manusia. Ya, meskipun tentu juga terikat dengan kaidah-kaidah tafsir, ya, nggak sembarangan juga kita bisa mentafsirkan ayat Al-Quran kalau nggak punya ilmunya. Nah, kalau tafsir Al-Quran itu alias yang bukan ayat Al-Quran itu lebih banyak daripada Al-Quran, maka boleh untuk membawa buku-buku tafsir Al-Quran. Karena orang yang membawa hal demikian, secara urf, dia tidak disebut membawa Al-Quran. Ya. La yusamma urfan hamilan lil Quran. Pada dasarnya, secara tradisi, dia tidak membawa Al-Quran. Ya. Kalau kitab tafsirnya lebih banyak hurufnya daripada Al-Quran. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Habis, ya, kitab fikih manhaji kita habis. Masuk bab haid, ya. Nah, kita mengambil faedah di kitab Al-Mu'tamad, ya, karena ada faedah, ya, kita nggak apa-apa, ya, lambat nggak apa-apa, tidak ada yang kita kejar, kita nggak ada, bukan kuliah, ya, bukan sekolah, ya, kita taklim biasa, jadi tidak perlu ngebut-ngebut, ya. Ya, kita murni untuk saling belajar dan tolibul ilmi, ya, tolabul ilmi, ya, menuntut ilmu syar'i. Baik, tawaf, ya, tawaf. Ya, haram bagi orang yang junub itu tawaf di sekitar Ka'bah sama, ya. Baik itu wajib ataupun sunnah, ya. Li'anna tawafa kasolati. Di sini dikatakan karena tawaf itu sebagaimana sholat, ya, disyaratkan toharoh, ya, ya. Di sini dikatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala at-tawafu bil baiti salatun illa annallaha abaha fihil kalama. Agak beda sedikit, ya, redaksinya dengan hadis yang ada di kitab fikih manhaji, ya. Tawaf di Baitullah itu salat, ya, hanya saja sesungguhnya Allah membolehkan kalam di dalamnya, ya. Wali anna tawafa muksun. Nah, ini alasan yang kedua, ya. Ini alasan yang kedua. Kenapa kok tawaf bagi orang yang junub itu haram hukumnya? Kalau yang pertama tadi karena tawaf itu seperti sholat atau tawaf itu posisinya adalah sholat. Nah, yang kedua alasannya adalah ini dalam kitab Al-Mu'tamad fil Fiqh Asy-Syafi'i juz 1 halaman 134. Alasan yang kedua adalah li'anna tawafa muksun fil masjidi fayahrumu 'alal junubi kama sabaqo. Karena tawaf itu berdiam di masjid. Nah, ya kan, di Masjidil Haram tentunya, ya. Maka haram bagi orang yang junub untuk berdiam dalam masjid atau taraddud, bolak-balik di dalam masjid, mondar-mandir dalam masjid. Nah, itu hukumnya adalah haram. Wallahu taala a'lamu bissawab. Kemudian mashul mushaf hampir sama, mashul mushaf. Di sini ada tambahan, ya, hadis, ya. Kalau di kitab fikih manhaji la yamassu, ya, di sini dikatakan
la yamassu al-Qur'ana illa tahirun. Agak beda sedikit redaksinya. Dalam kitab Al-Mu'tamad dikatakan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qol, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tamussal Qur'ana illa wa anta tahirun. Janganlah kamu menyentuh Al-Qur'an kecuali kamu dalam keadaan suci, ya. Li'annahu idza haruma masuhu fali an yahruma hamluhu ablaq wa aula. Kalau menyentuhnya saja haram, maka membawanya tentu lebih haram lagi, kan begitu kan ya. Menyentuh Quran itu tidak boleh, haram. Maka membawanya tentu lebih 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 haram lagi. Ya. Nah, ini sama tadi keterangannya sama dengan fikih manhaji. Kemudian qiraatul Quran ya. Sama ya, haram membaca Quran bagi orang yang junub meskipun sedikit ya. Wa in qalla hatta ba'du ayah, hatta ba'di ayah ya. Meskipun hanya sebagian ayat. Nah, itu tetap haram hukumnya. Wa in kana yaqra fi kitabin wa fihi ihtijaj bi ayah haruma alaihi qiraatuha. Ya, meskipun dia membaca dalam kitab ya, membaca dalam Al-Qur'an dan di dalam kitab itu, dalam Al-Qur'an itu ada ihtijaj, berhujjah kita dengan ayat ya. Jadi kita maksudnya itu berhujjah, berargumentasi, mengemukakan dalil dengan ayat dari Al-Qur'an. Maka itu hukumnya bagaimana? Haruma alaihi qiraatuha. Haram hukumnya membacanya. Li'annal Qur'ana yuqsadu lil ihtijaji, karena Al-Quran itu dimaksudkan atau ditujukan untuk berhujjah ya, berhujjah atau mengemukakan dalil. Ini kenapa ya? Ada yang angkat tangan? Ya, kita lanjutkan ya. Nah, ini juga sama ya. Jadi begitu ya. Jadi tidak boleh membaca Al-Quran meskipun maksudnya untuk berhujjah atau ber, ber, berihtijat, mengemukakan dalil ya. Nah, di sini dikatakan sama boleh bagi orang yang juru untuk membaca zikir-zikir Al-Quran, tapi bukan bermaksud untuk membaca Al-Quran. Misalnya kita sedang ditimpa musibah. Nah, ini kelengkapannya ya. Di Al-Fiqh Al-Manhaji tidak ada ya. Jadi kita katakan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Ini ayat Al-Quran ini. Ayat Al-Quran. Ya, ketika musibah boleh nggak kita ucapkan? Boleh. Tapi bukan bermaksud untuk membaca Al-Quran. Tapi maksudnya untuk zikir. Nah, ya ini juga sudah dibahas tadi. Atau ketika kita mau makan atau minum, kita katakan Bismillah, ya, atau Alhamdulillah, ya, kita maksudkan untuk zikir, bukan maksudnya untuk membaca, ya. Dan boleh juga atau halal juga apa yang ada pada lisan atau apa yang lisan keluarkan tanpa ada maksud untuk membaca Al-Quran, ya. Nah, ini ada faedah di sini, ini ada faedah. Wa yajuzu lil junubi an-nazaru fil mushafi, boleh bagi orang yang junub untuk melihat Al-Qur'an. Wa qira'atuhu bil qalbi duna harakatil lisan. Nah, ini memperjelas yang tadi ya. Boleh memandang mushaf, melihat mushaf dan membacanya dengan hati tanpa menggerakkan lisan, tanpa menggerakkan lidah atau bibir. Di anna hadza la yusamma qira'ah, karena ini tidak dinamakan qira'ah. Nah, ini perhatikan di sini, ini penting ini. Fa idza lam yajid al junubu ma'an wala turaban fa innahu yusalli al faridata wahdaha li hurmatil waqti wa yaqra'u al fatihata faqat wala yazid alaiha. Nah, ya. Jadi ketika seorang yang junub itu tidak mendapati air, tidak mendapati tanah yang ada debunya untuk bertayamum, maka dia sholat fardu, ya, sholat 5 waktu yang fardu itu untuk menghormati waktu. Ini istilah ya, ini lihormatil waqt, ini sholat lihormatil waqt, sholat untuk menghormati waktu. Dan dia hanya membaca surat Al-Fatihah saja. Ingat, dia hanya boleh membaca surat Al-Fatihah. Kalau surat yang lain itu tidak boleh dibaca karena itu adalah ayat Al-Quran, sementara dia dalam keadaan junub dan dia tidak menemukan air, tidak menemukan tanah atau debu untuk bertayamum. Jadi dia membaca Al-Fatihah saja dan tidak menambah atasnya. Nah, permasalahan fakirut tahurain ini istilahnya adalah fakirut tahurain. Fakirut tahurain itu adalah orang yang tidak menemukan air dan juga tidak menemukan
tanah atau debu untuk tayamum. Nah, dia sholat lihurmatil waqt, akan tetapi dia wajib untuk mengkodoknya. Ya, kalau sudah ketemu air, ya, atau tanah atau debu, wajib kodok. Ya, kita ingat di pelajaran fikih manhaji ini, yang bab awal-awal itu ada istilah adaan, ada istilah kodoan, dan ada istilah i'adatan. Nah, ya nanti silahkan dibuka lagi ya. Nah, kita ulang ya, karena kepanjangan nanti. Ya. Nah, demikian ya. Semoga bisa dipahami. Ya. Nah, kemudian wa yusannu lil junubi al isra'u ila liqtisali. Disunahkan bagi orang yang junub untuk segera mandi. Nah, ya, untuk segera mandi. Baik. Wa yajuzu at-ta'khiru, boleh diakhirkan, ya. Boleh atau ditangguhkan atau ditunda boleh hukumnya. Lakin yukrahu an yanama hatta yatawaddoa, akan tetapi dimakruhkan dia itu tidur ya dalam keadaan junub sampai dia itu berwudu. Ya, dasarnya dari mana? Nah, dari sini ya. Dari Umar ya. Dari Umar radhiyallahu anhu. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayarkudu ahaduna wa huwa junubun? Qala na'am, idza tawaddoa ahadukum falyarkud. Apakah salah seorang di antara kami tidur dan dia dalam keadaan junub? Maka Nabi katakan, na'am, iya. Jika salah seorang di antara kalian itu berwudu, kemudian tidurlah. Nah, ya, jadi kalau dalam keadaan junub, maka disunahkan untuk kita berwudu, baru kita tidur. Kalau kita langsung tidur dalam keadaan junub tanpa berwudu, maka itu hukumnya adalah makruh. Wa yustahabbu lil junubi aidon an yatawaddoa idza aroda an yato'a. Dan disunahkan juga bagi orang yang junub untuk berwudu jika ingin mengulangi berjima ya, atau ingin makan atau ingin minum ya. Dan juga disunahkan, dianjurkan untuk membasuh farji, membasuh kemaluan ya. Nah, boleh juga bagi orang yang junub untuk bertasbih, subhanallah, bertahlil, la ilaha illallah, bertakbir, Allahu akbar, wa tahmid, alhamdulillah, wassalam ala rasulillah, ya, bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ghairu dzalika minal adzkar, dan yang lain-lain dari dari zikir-zikir, berbagai zikir-zikir. Tentu ma'at ta'kid anna qira'atal Qur'ani afdalu minat tasbih wa tahlil wa sairil adhkari illa fil mawadi'i allati warada syar'u bihadhil adhkari fiha. Ya, jadi boleh bertasbih, bertahlil, takbir, tahmid, dan salawat kepada Nabi bagi orang yang junub, dan zikir-zikir yang lain, tapi tentu disertai penekanan ya. Ada penekanan bahwasanya membaca Al-Quran itu lebih afdol daripada tasbih, tahlil, dan berbagai zikir-zikir. Kecuali pada beberapa tempat yang memang syariat menyebutkannya zikir-zikir tersebut, atau syariat menyebutkan zikir-zikir tersebut afdol. Nah, ya. Ini kitabnya Al-Minhaj, Mu'nil Muhtaj, Muhadzab, Majmu' dan seterusnya. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Habis ya, habis kitab Mu'tamad. Sekarang kita masuk ke kitab At-Taqrirat As-Sadidah. Ini ada agak perincian ya, agak rinci ya. Semoga bisa kita selesaikan ya, sehingga pekan depan kita masuk ke bab haid. Bab haid ini adalah bab yang cukup sulit ya. Kalau saya boleh katakan, bab yang sulit dalam kitab fikih itu adalah bab haid, nifas, istihadah, dan juga bab waris. Ya. Nah, ya. Baik, ini ya hal-hal yang diharamkan bagi orang yang hadas, junub, dan juga haid. Nah, ada tambahan haid, meskipun nanti akan kita belajar ya. Itu ada 4 sholat ya, baik sholat fardu atau sholat sunnah, wa kadzalika nahwus sholati. Ada tambahan di sini. Dan yang semisal sholat. Apa saja itu yang semisal sholat? Ada 4. Nah, sujud tilawah, sujud syukur, khutbah jum'ah, dan juga sholat jenazah. Nah, kalau di Al-Mu'tamad cuma sujud tilawah dan juga sujud syukur ya tambahannya ya. Nah, kalau di kitab At-Taqrirat As-Sadidah fil Masail Mufidah juz 1 halaman ini 172, ini ada tambahan 2 lagi. Nah, ya, jadi melengkapi ya. Jadi yang diharamkan bagi orang yang junub, berhadas dan juga haid, sholat baik fardu maupun sunnah, kemudian sujud tilawah ya. Kalau kita baca Al-Qur'an itu kan ada ya ayat-ayat yang
kita dianjurkan untuk bersujud, namanya sujud tilawah. Kemudian juga sujud syukur, ya harus berwudu ya, harus toharoh ya. Jadi ya, banyak ya mungkin kita lihat pemain bola mencetak gol langsung sujud syukur ya, itu nggak tahu apakah sudah berwudu apa belum gitu ya. Nah ini nggak boleh ya, nggak boleh, harus berwudu ya. Haram hukumnya sujud syukur jika berhadas ya, atau junub atau haid. Dan juga haram khutbah Jumat. Nah ya bagi khotib ya, kalau berhadas ya haram. Kemudian sholat jenazah, sholatul jenazah. Kemudian tawaf sama ya, baik tawaf fardu maupun tawaf sunnah, li'annahu bimanzilati sholati, karena itu seperti posisinya sholat, tawaf. Nah, mashul mushafi, menyentuh mushaf. Nah, ini ya pengertian mushaf ada di kitab ini. Ya. Jadi teman-teman sekalian, tadi kan kita sudah bahas ya kitab fikih manhaji dan al-mu'tamad, menyentuh mushaf. Lalu apa itu mushaf? Nah, di dalam kitab At-Takrirat As-Sadidah fil Masailil Mufidah juz 1 halaman 173 dijelaskan, al-muradu bil mushafi, yang dimaksud dengan mushaf, ma kutiba fihi Qur'anun walau ba'du ayatin, yang ditulis di dalamnya itu Quran, walau ba'du ayat, meskipun sebagian ayat. Jadi kalau sebagian ayat kita tulis di situ, berarti dia mushaf. Biqasdid dirasati au at-tilawati, dengan maksud untuk belajar atau tilawah. Nah, di kitab yang sebelumnya dikatakan kiroah, ya, nafsul makna, ya, maknanya sama. Tilawah, kiroah, nah, ya. Jadi itu ya bisa dipahami ya, mushaf itu adalah yang di dalamnya ditulis Quran, meskipun sebagian ayat saja, meskipun cuma surat Yasin atau surat Waqiah, nah, itu dikatakan mushaf itu. Nah, ya hati-hati ya, nggak boleh bawa Yasin, surat Yasin kalau dalam keadaan junub atau berhadas atau haid. Nah, yang keempat yang diharamkan bagi orang yang junub, haid dan hadas, hamlul mushafi, membawa mushaf, la yajuzu hamluhu lil baligi, tidak boleh membawa mushaf bagi orang yang balik, illa idza kana ma'al matra'i, kecuali jika bersama barang-barang. Nah, ada 4 keadaan. Keadaan. Kalau tadi tidak dijelaskan dengan detail. Apa saja 4 keadaan itu? Tarotan yaksidul mushafa faqat. Terkadang dia maksud membawanya itu hanya maksud membawa mushaf saja. Maka ini hukumnya fala yajuzu, tidak boleh alias haram kalau maksudnya hanya membawa mushaf. Ya, tadi ada barang-barang, ada mushaf, ada harta benda, kita maksudkan untuk membawa mushaf, maka itu tidak boleh alias haram. Watarotan yaksidul mata faqat, dan terkadang dimaksudkan untuk membawa barang-barang saja. Fayajuzu, maka ini yang boleh. Ya, kalau kita maksudnya membawa barang-barang saja, maka hukumnya boleh. Watarotan yaksiduhuma, dan terkadang dimaksudkan untuk membawa keduanya, baik membawa mata, membawa barang-barang, harta benda, maupun membawa Quran, membawa mushaf. Maka hukumnya bagaimana? Fala yajuzu inda ibni Hajarin khilafan lirramli. Maka hukumnya tidak boleh ya, menurut pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Akan tetapi berbeda dengan Imam Ar-Ramli. Berarti Imam Ar-Ramli boleh. Tapi kalau kita ingin hati-hati, maka kita ambil pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Tidak boleh membawa, kita maksudkan membawa barang dan juga membawa mushaf. Watarotan layak sidu ahadahuma, dan terkadang tidak dimaksudkan membawa keduanya. Ayat lako, ini mutlakan aja, pokoknya bawa, gitu. Dia nggak maksud bawa apa, bawa barang, bawa mushaf, atau bawa keduanya, atau gimana? Enggak, dia memutlakan, pokoknya bawa. Gimana ini hukumnya? Maka hukumnya fala yajuzu kadzalika inda ibni Hajarin khilafan lirramli. Maka hukum mutlak, memutlakkan membawa ini, itu hukumnya tidak boleh menurut pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Berbeda dengan Imam Ar-Ramli. Baik, kemudian masailu fi masil mushafi wa hamlihi. Nah, di sini ada perincian, ada 6 poin, teman-teman. Yang tidak ada di 2 kitab sebelumnya. Jadi permasalahan membawa mushaf dan menyentuh mushaf ya. Yang pertama, yajuzu hamlul mushafi wa masuhu lissobiyyi al-mumayyizi lid-dirasati faqat
inda ibni hajarin warromli wa yajuzu inda ba makhromatin walau li ghairid dirasah. Boleh membawa mushaf dan menyentuh mushaf bagi siapa? Bagi anak kecil yang sudah mumayyiz, tapi tujuannya hanya untuk belajar saja. Nah, siapa yang berpendapat seperti itu? Ya, yang berpendapat seperti itu adalah Imam Ibnu Hajar dan juga Imam Romli. Akan tetapi Imam Mahromah itu boleh selain dirosah. Nah, kalau Imam Ibnu Hajar dan juga Imam Romli itu boleh bawa mushaf dan menyentuh mushaf bagi orang anak kecil yang mumayyiz ya. Itu bolehnya bagi orang yang anak kecil mumayyiz ini boleh untuk dirosah saja, belajar saja. Nah, kalau Imam Mahromah ini selain dirosah juga boleh. Ya. Jadi Imam Mahromah ini lebih longgar, lebih lentur lah ya. Kemudian yang kedua, permasalahan terkait menyentuh dan bawa mushaf. Perhatikan di sini, jildul mushafi la yajuzu masuhu wala hamluhu illa idan qata'at nisbatuhu anil mushafi bi anustu'mila fi kitabin akhar. Cover atau sampul mushaf itu tidak boleh untuk disentuh, tidak boleh untuk dibawa, kecuali jika sudah terlepas dari mushaf. Atau covernya itu atau sampulnya itu digunakan untuk kitab yang lain. Nah, kita kan mungkin pernah lihat ya, cover mushaf itu bisa jadi itu terlepas. Nah, kalau sudah terlepas dan digunakan untuk cover kitab lain, maka itu baru boleh disentuh. Ya. Nah, yang ketiga, nah ini yang perlu kita pahami ya. Yang ketiga nih, laujul lidal mushafu ma'a ghairihi fayahrumu masuhu min jami'i jihatihi inda bni hajarin. Kalau mushaf itu dijilid, digabungkan dengan tulisan-tulisan yang lain, misalnya dengan doa-doa ya, dengan nasihat-nasihat ya, tulisan-tulisan yang bersifat nasihat, digabung mushaf tersebut, maka haram menyentuhnya dari semua sisinya. Baik itu kertasnya, baik itu sampulnya, baik itu depannya, baik itu sampingnya, itu haram disentuh. Menurut pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ya, contohnya Yasin ya, ada surat Yasin, ada surat Waqiah, ada doa-doa ya, ada riwayat hidup misalnya orang yang sudah meninggal tersebut. Nah, itu kan mushaf ya, Yasin itu kan Quran juga ya. Kemudian disampul, dijilid dengan yang selain Quran. Nah, itu tidak boleh disentuh dan tidak boleh dibawa ya, tentu saja ya. Tidak boleh disentuh dari semua sisinya. Ya, bagi orang yang junub, haid dan juga berhadas. Wa min jihatil mushaf inda Romli. Nah, kalau Imam Ar-Romli mengatakan haram disentuh dari sisi mushafnya saja. Berarti kertas mushaf ya yang ada yasinnya itu tidak boleh disentuh. Adapun kertasnya riwayat hidup atau kata pengantar, nah itu boleh disentuh. Wajawaza ba mahromah massahu min jami'il jihad. Akan tetapi Imam ba mahromah sekali lagi agak lentur. Boleh menyentuh dari semua sisinya itu boleh. Nah, ya, jadi ada 3 pendapat. Nah, kalau yang ingin lebih hati-hati, tentu kita ambil pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Tidak boleh disentuh. Ya kan? Mushaf yang dijilid dengan tulisan atau dengan kitab-kitab atau dengan buku-buku yang lain. Kemudian poin yang keempat, ya juzulil muhdithi an yahmilal qur'ana lid-darurati idza lam yatamakkan minat tayammum. Boleh bagi orang yang berhadas untuk membawa Al-Qur'an tapi hanya dalam keadaan darurat jika tidak mampu bertayamum. Idza lam yatamakkan minat tayammumi ka'an khafa alaihi minal lihtiraqi awil ihanati bal yajibu alaihi dzalik. Misalnya takut terbakar, ya, Al-Qur'annya itu terbakar atau terhinakan, maka wajib untuk diambil atau wajib untuk dibawa. Allah taala a'lamu bissawab. Kemudian yang kelima, idza kana Qur'anun wa tafsirun fi kitabin wahidin fayajuzu masuhu wa hamluhu idza kanat hurufut tafsiri aktsara min hurufil Qur'an. Ini sama yang tadi ya, jika Qur'an dan tafsirnya itu ada dalam satu kitab, maka boleh menyentuh dan membawanya jika huruf-huruf tafsirnya lebih banyak daripada huruf-huruf Al-Qur'an. Amma idza kanat tusawihi au aqalla minhu fayahrumul massu wal hamlu.
Adapun jika huruf-huruf Al-Quran dan huruf-huruf tafsir itu sama banyak atau lebih sedikit, huruf tafsirnya itu lebih sedikit daripada Al-Quran, maka haram menyentuh dan membawanya. Ya. Kemudian poin yang keenam, yajuzu lil muhditsi qalbu warakil mushafi bi'audin. Nah, ya, boleh bagi orang yang berhadas untuk membalik kertas mushaf dengan tongkat atau dengan kayu. Ya, jadi menyentuh kertasnya itu dengan kayu, membolak-baliknya itu dengan kayu. La biyadihi, tidak dengan tangannya. Fayahrumu walau laffa 'alaiha khirqah, maka tetap haram kalau tangannya itu terbungkus dengan kain. Ya, jadi tidak secara langsung tangannya itu menyentuh kertas Al-Quran, tapi dibungkus dengan kain. Bagaimana hukumnya bagi orang yang junub tentunya ya, atau yang berhadas atau orang yang haid, maka tetap hukumnya haram. Ya. Jadi haram membolak-balik kertas Al-Quran meskipun tangannya itu terbungkus dengan kain. Kemudian yang terakhir, haram menyentuh dan membawa Al-Quran yang tergantung atau terikat, au kharitotihi, atau apa ini namanya, kantong mungkin ya, kharitoh, au sundukihi, atau kotak atau peti ya, idza kana fihi ma mushafun wa qad u'idda lahu wa illa fayajuz. Haram untuk menyentuh atau membawa gantungan atau sesuatu yang tergantung di mushaf, sesuatu yang tergantung di Al-Quran. Dan juga haram untuk membawa atau menyentuh kantong ya, atau peti atau kotak jika kantong atau peti itu ada mushaf dan memang kantong dan peti itu disiapkan untuk mushaf. Kalau tidak, maka boleh. Ya. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab ya. Nah, kalau yang diharamkan bagi orang yang janabah dan juga haid itu ada dua ya. Yang pertama al-lubthu fil masjid ya, dan semisal dengan lubthu ini at-taraddud ya. Berdiam di masjid dan juga bolak-balik, mondar-mandir di masjid ya. Kan tapi boleh melewati masjid itu boleh, lewat di masjid itu boleh bagi orang yang junub. Kadzalika lil haid, demikian juga orang yang haid itu boleh lewat atau melintas di masjid idza lam takhaf talwisal masjid. Jika orang yang haid ini tidak khawatir untuk mengotori masjid. Kemudian yang kedua yang haram bagi orang janabah dan haid adalah membaca Quran dengan maksud membaca. Ya, ai because ditilawah au dirosah. Ini dengan maksud tilawah ya, tilawah kiroah itu sama maknanya, atau maksudnya untuk dirosah. Di sini juga ada ya, berbagai keadaan membaca Al-Quran. Nah ya, wali qiraatil Qur'ani halatun. Sudah mau isya ya, ini kita selesaikan sampai di sini ya. Kemudian pekan depan kita baru masuk ke haid insya Allah. Kita lanjutkan sedikit di kitab ini, kitab takrirat, dan juga masuk ke bab haid insya Allah ta'ala. Nah, bagi orang yang baca Al-Quran itu ada 4 keadaan. Nah, ada 4 keadaan. Tarotan yaksidul Qur'ana faqat fayahrum. Dia bermaksud untuk membaca Al-Quran saja, maka hukumnya itu adalah haram. Ya, haram hukumnya. Ya. Kemudian yang kedua, tarotan yaksidu ghairal Qur'ani fala yahrum. Ya, terkadang dia bermaksud untuk selain membaca Al-Quran, maka itu hukumnya tidak haram. Seperti apa misalnya kalistishfa'i wat tahassuni wat tabarruki ya. Contoh misalnya dia itu mencari kesembuhan ya, karena Al-Quran itu kan syifa ya, Al-Quran itu penyembuh ya. Nah, dia membaca untuk mencari kesembuhan. Kemudian tahassun ya, untuk membentengi diri ya, makanya ada kitab, ada buku namanya Hisnul Muslim, benteng bagi muslim. Ya, ada zikir-zikir yang penting untuk kita hafal, penting untuk kita baca, itu bagus ya. Tahassun ya. Wat tabarruk, mencari barokah. Ya. Maka itu hukumnya tidak haram. Kalau istishfa, minta kesembuhan, mencari kesembuhan, tahassun, membentengi diri, dan juga tabarruk, mencari barokah. Nah, yang ketiga, watarotan yaksiduhuma fayahrum. Ya, terkadang dia maksud
untuk keduanya. Maksudnya apa? Ya maksud membaca Quran dan juga maksud untuk selain baca Quran. Nah, ini hukumnya haram ya. Baca Quran tilawah plus tahasun misalnya. Itu hukumnya haram. Watarotan yutlik, sama seperti tadi ya, sama seperti membawa mushaf tadi atau menyentuh mushaf tadi yang ada bersama barang-barang, dia yutlik, dia atlako, dia mutlakan. Pokoknya bawa kalau tadi kan begitu. Nah, kalau ini pokoknya baca. Maka hukumnya bagaimana? Fala yahrumu. Ya, pokoknya kalau dia mutlakan, pokoknya baca, maka hukumnya tidak haram. Tapi untuk hati-hati, maka kita ya kalau nggak nomor satu ya nomor dua. Kalau kita memang dalam keadaan junub, haid dan berhadas, kita maksudnya baca Quran dengan maksud tilawah atau kiroah atau dirosah, maka hukumnya haram. Tapi kalau maksudnya untuk berzikir, untuk doa, untuk istighfar, untuk tahasun, untuk tabarruk, maka hukumnya tidak haram. Ya. Nah demikian ya yang mungkin bisa kita baca pada pertemuan kali ini. Kitab Takrir masih sisa 2 halaman lagi. Insya Allah kita lanjutkan pekan depan dan masuk ke bab yang baru insya Allah dalam kitab Al-Fiqhu Al-Manhaju, yakni bab haid. Nah, ini bab haid ini sangat penting sekali untuk diketahui oleh wanita, karena wanita hukumnya fardu ain, belajar yang terkait dengan haid, nifas, dan istihadah. Itu terkait langsung dengan ibadah ya, teman-teman akhwat ya, teman-teman nisa ya. Wajib tuh hukumnya tuh fardu ain tuh, nggak bisa fardu kifayah. Kalau laki-laki gimana? Fardu kifayah, karena nggak terkait langsung dengan ibadah. Nas'alullah salamah wal afiyah, wallahul musta'an, wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.